Saudara yang kekasih, tadi Pak Andreas sampaikan dalam Kejadian pasal 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Silakan Pak Andreas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita memasuki musim yang baik. Apa saja yang kita kerjakan mendatangkan keberhasilan. Apa saja yang kita planning dan programkan, semuanya berjalan dengan mulus. Tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Bahkan yang kita dapatkan melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Puji Tuhan, Anda berada di musim yang baik. Sukses, luar biasa pekerjaan Anda diberkati. Tetapi Anda juga harus ingat, ada waktunya Anda masuk di dalam musim-musim yang tidak baik. Kita sudah rencanakan sedetail mungkin dan ternyata kegagalan kita dapatkan. Kita sudah mengharapkan sesuatu yang luar biasa, ternyata sesuatu yang tidak kita duga menimpa dan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengalami kerugian, kita ditipu, kita mengalami perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak pernah kita inginkan dalam kehidupan kita. Ternyata kita berada di musim yang tidak baik. Dan saya yakin dan percaya semua orang akan mengalami musim-musim seperti itu. Ada musim yang baik dan ada musim yang tidak baik. Nah pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika kita berada pada musim yang tidak baik? Sebab tidak mungkin kita melewati musim yang tidak baik. Tidak mungkin kita menghindari musim yang tidak baik. Harus kita jalani, harus kita tempuh dalam perjalanan kehidupan kita. Andreas. Ya. 4 season, 4 musim, ya, musim panas, kemarau, hujan dan dingin, semua harus lewati. Betul. Tapi semuanya nggak mulus. Iya. Yang Bapak katakan tadi badai. Iya. Yang tiba-tiba datang. Betul. Dan bagaimana kita menghadapinya. Baik. Pendeta Johan Handoyo, ada 3 hal sikap yang baik ketika kita menghadapi musim-musim yang tidak baik yang Tuhan izinkan untuk kita lalui dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, miliki keyakinan kepastian akan perubahan. Seperti tadi, ada waktunya panas, ada waktunya dingin. Berarti ada waktunya untuk perubahan. Nah, ketika kita berada di musim yang tidak baik, tetaplah memiliki keyakinan, kepastian akan perubahan. Seperti Tuhan menuntun bangsa Israel di padang gurun. Dengar, Tuhan tidak pernah merancangkan bangsa Israel untuk berhenti di tengah-tengah padang gurun. Yeah. Tapi rancangan Tuhan adalah berhenti di tanah perjanjian. Yeah. Dan ketika kita ada di musim yang tidak baik, seolah-olah kita berada di padang gurun. Musim yang tidak baik. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk, yang jahat. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak baik. Sekalipun hari ini kita ada di tengah-tengah padang gurun, kesukaran, kekurangan, kelemahan, sakit, penyakit, penderitaan. Tapi percayalah, rancangan Tuhan adalah untuk saudara dan saya berhenti di tanah perjanjian. Pasti akan ada waktunya di mana Tuhan membuat perubahan untuk kita mengakhiri musim yang tidak baik. Dan kita masuk dalam dimensi musim yang baik. Penting buat kita untuk tetap percaya, keyakinan, kepastian akan perubahan. Bahwa keadaan yang ada tidak terus demikian, karena Allah adalah Allah yang bergerak. Betul. Dan waktu kita mengikuti kemana Tuhan pergi, tiang awan, tiang api yang memimpin, maka walaupun di padang gurun sekalipun, tapi pasti akan sampai ke tujuan. Ya, musim yang baru akan datang. Betul, pasti akan ada perubahan. Pasti akan ada perubahan. Dan ini yang harus diyakini tadi, ya? Diyakini, selama kita masih ada di musim yang tidak baik, tetap yakinkan dirimu waktu ini. Pasti ada waktunya untuk perubahan. Walaupun selama di padang gurun itu keadaannya nggak enak. Betul. Di padang gurun, saya ingat Alkitab menuliskan bagaimana padang gurun itu tempat penderitaan, tempat yang semua orang akan nggak senang ada di situ, ya Pak ya. Tapi di situ diajar untuk ketekunan, di situ diajar untuk ketaatan. Dan padang gurun, Yesus pun melewati padang gurun. Puji Tuhan. Dan dia di padang gurun itu dia puasa. Iya. Ya Pak ya. Nah Tuhan ingin juga kita, waktu kita melewati musim yang nggak enak tadi, kita banyak koreksi, banyak mengharapkan Tuhan, banyak melihat bagaimana kita lagi diproses, dibentuk kalau lulus ujian padang gurun. Amin. Seperti orang Israel, wah tanah perjanjian. Iya.
Mereka akan sampai pada waktu Tuhan sendiri masuk tanah perjanjian. Pendeta Johan Handoyo, di tengah padang gurun pun kalau kita memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan, Tuhan pun juga sanggup membuat mukjizat di tengah padang gurun. Haleluya. Bahkan di tengah badai pun Tuhan juga bisa melakukan mukjizat.